Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil makalah kami yang berjudul Islam dan Motivasi Ilmiah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Tiara Angeli. Saya Nadia Melita. Dan saya Juwita Sari. Setelah kami memperkenalkan diri, saya akan menjelaskan tentang poin-poin dalam makalah tersebut. Yang pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu. Yang kedua, akan dijelaskan kepada Nadia Melita tentang hadis menuntut ilmu. Dan yang poin ketiga, pengertian Islam akan dijelaskan oleh Juwita Sari. Dan yang terakhir, penjelasan ilmiah akan dijelaskan dengan Nadia Melita kembali. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya akan menjelaskan tentang kewajiban mencari ilmu. Dalam ayat 12 surah At-Taubah ini, Allah Subhanahu wa taala menerangkan kewajiban menuntut ilmu, pengetahuan serta mendalami ilmu-ilmu agama Islam yang juga merupakan salah satu alat dan cara berjihad. Quran surah At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffa falawla tafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyunziru qaumahum iza raja'u ilaihim la'allahum yahzanun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali agar mereka dapat menjaga dirinya? Karena ayat ini telah menetapkan bahwa fungsi ilmu adalah untuk mencerdaskan umat, maka tidak dapat dibenarkan bila ada orang Islam yang menuntut ilmu pengetahuan hanya untuk mengejar pangkat dan keuntungan pribadi. Dengan demikian dapat diambil suatu pengertian bahwa dalam bidang ilmu pengetahuan serta orang mukmin mempunyai 3 macam kewajiban, yaitu menuntut ilmu, mengamalkannya, dan mengajarkannya kepada orang lain. Selanjutnya akan dijelaskan kepada Nadia Melita. Kepada Nadia saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hadis menuntut ilmu dan penjelasan ilmiah. 1. Hadis menuntut ilmu. Dari beberapa hadis yang berbicara tentang menuntut ilmu, ada beberapa hal penting yang dapat kita ungkapkan sebagai berikut, yakni 1. Kewajiban menuntut ilmu berlaku bagi semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Kewajiban tersebut berlaku dari kecil hingga meninggal dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu wajib atas setiap muslim, laki-laki dan muslim perempuan. Hadis riwayat Ilmu Abdibar. Yang kedua, orang yang menjalani perjuangan menuntut ilmu posisinya sama dengan orang yang sedang menempuh perjalanan ke syurga. Hal ini merupakan keutamaan yang dikaruniakan Allah bagi para penuntut ilmu. Allah akan memudahkan jalan ke surga bagi para penuntut ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan bagiannya jalan surga. Hadis riwayat Muslim. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Juwita Sari. Kepada Juwita saya persilahkan. Pengertian Islam menurut bahasa Arab yaitu aslama, yaslimu, islaman, yang artinya adalah patuh, tunduk, menyerahkan diri, dan selamat. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Islam yaitu agama yang mengajarkan agar manusia berserah diri dan tunduk sepenuhnya kepada Allah. Sehubungan dengan pengertian Islam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabil.
yang artinya ialah Islam itu ialah engkau menyembah Allah atau menghambakan diri kepadanya dan tiada engkau persekutukan dia dengan satu yang lain. Engkau dirikan salat, engkau keluarkan zakat yang difardukan, engkau berpuasa di bulan Ramadan, dan engkau tunaikan ibadah haji jika engkau mampu pergi ke Baitullah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, penjelasan ilmiah. Hubungan pandangan ilmiah dengan pandangan keagamaan dapat juga berbentuk pemikiran bahwa penjelasan atau teori ilmiah tidak dianggap hanya sebagai hukum alam, tetapi juga sebagai ayat-ayat atau sunnatullah, yaitu tanda-tanda kebersamaan dan kekuasaan Allah yang ditemukan dalam alam ciptanya. Dapat disimpulkan bahwa menyesuaikan motivasi berkreativitas ilmiah dengan ajaran Islam tidak memahami prinsip ilmiah, karena dunia ilmiah tidak menghabis sumber motivasinya. Menyesuaikan motivasi pengembangan ilmiah dengan ajaran Islam juga meningkatkan kualitas dan kualitas karya ilmiah, karena motivasi utama tidak untuk mendapatkan popularitas dan imbalan materi atau sekedar ilmu untuk ilmu, melainkan mengembangkan ilmu yang didorong oleh keikhlasan dan rasa tanggung jawab kepada Allah. Salah satu faktor yang mendorong lahirnya karya-karya besar dari para ilmuwan muslim di zaman Abiyah dan Umayyah di Spanyol, seperti Ibnu Sina, Al-Bukhari, Al-Ghazali, Al-Farabi, Ibnu Rushdi, Asy-Syafi'i, dan Ibnu Khaldun, dan lain-lainnya, adalah motivasi yang ikhlas karena Allah. Karya besar tidak dapat lahir hanya karena latar belakang materi. Baiklah, sekian dari materi yang kami sampaikan. Semoga dapat berguna dan bermanfaat. Mohon maaf jika banyak kesalahan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.